Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimakumullah, kita jumpa lagi dalam kajian hadis pernikahan, dan sekarang yang kita kaji adalah keharusan memuliakan tetangga dan tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Abdullah bin Yusuf haddasana Laisu qala haddasani Sa'idun al-Maqburi an Abi Shuraih al-Adawi qala sami'at udunaya wa absarat aynaya takallaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dan beliau masukkan ke nomor 5560. Dan diriwayatkan oleh selain oleh Imam Bukhari, hadis ini diriwayatkan pula oleh Ahmad yang lahir 164 wafat 241, Muslim 206-261, Abu Dawud 202-275, At-Tirmidzi 29279. Jadi hadis ini cukup populer diriwayatkan oleh para ulama hadis. Bahkan lebih dari itu, banyak yang meriwayatkan, hanya redaksinya berbeda-beda. Dan redaksi yang dikutip di sini adalah redaksi riwayat Al-Bukhari. Namun walau ada sedikit perbedaan redaksi, intinya tetap sama. Jadi memerintah agar memuliakan tetangga dan memuliakan tamu serta berkata baik. Kita lihat dulu sekarang sanad hadis atau mata rantai hadis dari Rasul hingga sampai kepada Al-Bukhari. Haddasana Abdullah bin Yusuf, berarti guru Amirul Mukminin fil hadis, guru Imam Bukhari, yang nama aslinya Muhammad Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Gurunya itu bernama Abdullah bin Yusuf. Karena kata beliau, Abdullah bin Yusuf itulah menyampaikan hadis kepada kami, kata Imam Bukhari. Abdullah bin Yusuf dengan nama Abu Muhammad, karena dia punya anak namanya Muhammad. Sebagai tabi al-atba, hidup di Mar, wafat tahun 218, dan beliau guru Imam Al-Bukhari, dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Yusuf dari Abdullah bin Yusuf, Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf. Ini sebanyak 355 hadis. Dan
hadis dari Abu Muhammad juga diriwayatkan oleh An-Nasai sebanyak 13 dan oleh Imam Tirmidzi 1 hadis. Haddatsana Lais, kata Abdullah bin Yusuf, menyampaikan hadis kepada kami Al-Lais. Al-Lais itu bin Sa'ad bin Abdurrahman, dikenal juga dengan nama Abul Haris, sebagai atba'at tabi'in, hidup di Maru, wafat tahun 175 Hijriah, dan hadis melalui jalur beliau, Al-Lais itu, oleh Imam Bukhari diriwayatkan 437. Seluruh penyusun kutubus sitah, baik ke Abu Dawud, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai maupun Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari beliau. Dan Imam Ahmad yang wafat 241 meriwayatkan hadis melalui jalur Lais ini sebanyak 450 hadis. Haddatsani Sa'id al-Maqburi, kata beliau, menerima hadis dari Sa'id al-Maqburi. Sa'id al-Maqburi itu dikenal dengan Abi Sa'id Kisan dan juga Abu Sa'ad, sebagai tabi'in pertengahan, hidup di Madinah, wafat tahun 123. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sa'id ini sebanyak 95 hadis, dan semua penyusun kutubus sitah meriwayatkan hadis dari beliau, dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari jalur ini adalah 250 hadis. An Abi Shureh Al-Adawi, Al-Maqburi menerima hadis dari Abi Shureh. Beliau nama Khuwailid bin Amru bin Syakhir, sebagai sahabat yang dijuluki Abu Shureh, hidupnya di Madinah, wafat tahun 68 Hijriah. Menurut Ibnu Hibban, Abu Shureh Al-Ka'bi itu namanya ismuhu Khuwailid bin Amr, dan itu termasuk sahabat, wafat tahun 68. Dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis melalui jalur Abi Shureh sebanyak 7 hadis, dan semua penyusun kutubus sitah, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai maupun Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari beliau, dan Imam Ahmad sebanyak 17 hadis. Dan kata beliau, sami'at udunaya, dua telingaku mendengar, wa absorat ani ainaya, mataku melihat. Hina ketika takallaman Nabi SAW, Nabi SAW bicara. Faqala, kata Nabi, jadi kata Abu Shureh, bahwa dia betul-betul memperhatikan apa yang disabdakan Nabi. Ini merupakan penegasan bahwa ia ingin meyakinkan para murid, murid beliau adalah tabi'in tentu saja, untuk menyampaikan hadis yang diriwayatkan. Jadi sahabat banyak mengungkapkan kata-kata yang berbeda untuk meyakinkan para muridnya itu. Jadi ada sami'at udunaya, ada pakola, ada sami'tu, Rasul yakul, dan berbagai istilah. Kemudian yang disabdakan Nabi, kata beliau, adalah man kana yu'minu billah wa yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Ini ditegaskan bahwa kewajiban memuliakan tetangga dikuatkan dengan iman kepada Allah. Kan biasanya kalau kita bicara iman, selalu hubungannya ritual kan.
Bahkan sholat saja sering dimasukkan ke amal soleh kan. Kalau ahli di dalam keimanan. Jadi amanu wa amilus sholihah, sholat saja sebagai contoh amal soleh. Saking para ulama banyak bicara kalau kaitan dengan iman, justru yang ditonjolkan adalah ibadah ritual. Tapi justru di sini mah bukan ibadah ritual. Man kana yu'minu billah wa yawmil akhir fal yukrim jarohu. Muliakan tetangga. Jadi kaitan dengan kehidupan sosial. Jadi tidak terlepas iman itu dengan ketetanggaan. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga. Oleh karena itu, kehidupan bertetangga atau saling memuliakan sangat diperlukan, dikaitkan dengan syarat keimanan. Sehingga memuliakan tetangga itu sebagai syarat utama atau syarat penting di dalam keimanan. Adapun hak dan kewajiban bertetangga yang mesti dipelihara itu cukup banyak. Antara lain umpamanya kita lihat hadis berikut yang panjang. An Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aghlaqa babahu duna jarihi mukhafatan ala ahlih wa malih falaisa dzalika bimu'minin. Walaisa bimu'minin malam ya'man jarahu bawa'iqahu. Atadri ma hakul jar idasta'ana ka'anan a'antahu wa idastaqradoka aqradtahu udda alaihiya wa ida mariddo uddahu wa ida asobahu khairun hana'tahu wa ida asobathu musibatun azzaitahu wa ida mata ittaba'ta janazatahu wala tastatillu bil bunyan fatuhjabu anhu rih illa biidnih wala tu'dihi bikutari rihi qadruka illa an ta'rifalahu minha wa inishtaroita fakihata fahdilahu fa illam taf'al fa adkhilha sarron wala yakhruju biha waladuh liyagido biha waladuh. Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib. Nah ini kan kalau sudah ada wawu setelah ro, jadi ain mim ro kemudian ada wawu, itu disepakati oleh ulama dibacanya Amr supaya tidak tertukar dengan Umar. Kan antara Umar dengan Amr itu tulisannya sama, ain mimro. Maka para ulama muhadis membuat kode pada tulisan Amr itu diletakkan setelah wawu, setelah ro itu ada wawu, maka di situ dibaca Amr. Amr bin Syu'aib. Jadi riwayatnya adalah Amr bin Syu'aib. An abihi, dari bapaknya, yaitu bernama Syu'aib, tentu saja. An jaddihi, dari kakeknya. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW,
Qala, dan Nabi SAW itu bersabda, man aglaqo babahu, barang siapa yang mengunci atau menutup, ya. Aglaqo itu bisa mengunci, bisa menutup. Babahu, pintunya, duna jarihi, karena tidak mau menghiraukan tetangga, mukhofatan karena takut, ala ahlihi terganggu keluarganya, wa malihi dan hartanya. Ya, barang siapa yang mengunci pintu karena tidak menghiraukan tetangga atau karena menyinggung tetangga, karena saking takut terganggu keluarga dan harta, falaisa dzalika bimu'minin, maka itu tidak termasuk mukmin. Walaisa bimu'minin, dan tidak termasuk mukmin malam ya'man jarohu bahwa yaqoh, dan tidak termasuk mukmin orang yang tidak membikin aman, tidak membikin tentram jarohu, tetangganya, bahwa ikau karena gangguannya. Atadri ma hakul jar, apakah Anda tahu apa hak dan kewajiban bertetangga? Karena setelah Rasulullah SAW menandaskan tidak termasuk iman menutup pintu dari tetangga, tidak termasuk iman kalau dia ketakutan terganggu harta dan keluarga oleh tetangga, dan tidak termasuk iman orang yang mengganggu ketentraman tetangga. Maka beliau bertanya, atadri ma hakul jar, tahukah Anda apa hak dan kewajiban bertetangga? Jadi dengan ada pertanyaan ini merupakan perhatian. Maka beliau sabdakan, idas ta'anahu a'antahu. Nah, jika dia minta bantuan, maka bantulah. Jika dia minta pertolongan, maka tolonglah, a'antahu. Wa idas taqrodoka akrod tahu udda alaih. Dan apabila dia menghutang atau pinjaman, maka berilah pinjaman. Wa idza marido uddahu, dan apabila sakit tengoklah. Wa idza asabahu khairun, apabila dia mendapat kegembiraan, hana tahu, berikan tahniah. Berikan ucapan bahagia, ucapan ketenangan pada mereka, tahniah. Wa idza asabatu musibah, tapi kalau terkena musibah, azzaitahu, berikan takziah. Takziah itu memberikan tengokan atau nengok atau menyampaikan kata-kata yang membuat tetangga itu tidak bersedih, ya. Azzaitahu. Wa idza mata, dan apabila mati, meninggal, ittaba'ta janazatahu, maka antarkan jenazah. Maksud antarkan jenazah, tentu saja penuhi hak dan kewajiban atau urus jenazahnya, mulai dari memandikan, mengapani, sholat, dan mengubur. Dan ditegaskan di dalam fikih itu fardu kifayah, artinya boleh mengambil salah satu dari keempat kewajiban itu, boleh berbagi tugas. Jadi ada yang memandikan, ada yang mengapani, ada yang sholat, ada yang mengubur. Jadi tidak perlu semua orang memandikan. Karena fardu kifayah itu kan boleh bagian tugas, ya. Memandikan juga kan tidak perlu semua gosok-gosok. Ada yang menyediakan air, menyediakan parfumnya,
atau menyediakan sabunnya. Demikian pula mengapani ada yang menyediakan kainnya, ada yang kapasnya. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu boleh bagi-bagi tugas. Sholat, umpamanya kalau dia sudah memandikan, mengapani mungkin tidak sempat sholat, nggak masalah. Atau yang menguburkan karena harus gali ya, gali ke kubur, dan tidak semua harus pergi ke kubur kalau bikin macet. Apalagi kalau meninggalnya karena COVID, itu kan tidak bisa semua datang ke kuburan. Jadi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Jadi idza mata ittaba'ta janazatahu, itu artinya mengambil posisi mana yang bisa diambil. Wala tastatillu bil bunyan, dan janganlah meninggikan bangunan, janganlah kamu mendirikan bangunan yang terlalu tinggi, tastatil bil bunyan, patuh jabu anhu rih, sehingga mengganggu rih, mengganggu udara, mengganggu angin ke rumahnya, atau cahaya matahari. Jadi jangan membuat bangunan sehingga mengganggu cahaya matahari atau mungkin saluran air. Itu harus hati-hati. Seperti di komplek-komplek itu kan kadang-kadang airnya dipenet atau ditembok atau karena ingin supaya indah, sehingga sungai di depan rumah dibeton, ditembok, sehingga tidak menyerap airnya. Airnya mempet, bikin banjir. Kan salah satu penyebab kebanjiran di komplek-komplek perumahan itu karena saluran air di depan rumah itu rata-rata dipelur tembok. Kalau dipelur atau ditembok itu kan tidak menyerap air. Karena tidak menyerap air maka harus langsung habis. Kalau hujan kecil sih bisa tersalur. Kalau bagus sebelah kanan atau sebelah kiri airnya itu kemana tersalur, kepada yang lebih rendah. Tapi kalau sama-sama rata dipelur lagi, itu menjadi masalah. Jadi kalau di sini dikatakan patuh jabu anhu rih, rih itu angin atau udara atau sinar matahari atau saluran air. Jangan kamu mendirikan bangunan yang terlalu tinggi hingga menghalangi udara rumah, kecuali atas izin. Kemudian ini ya, kecuali atas izin, atas kesepakatan. Wala tu'dihi bikutari rihi kadroka. Jangan engkau bikin gangguan bau masakan, atau jangan sampai sakiti perasaan dengan bau masakan. Dengan bau masakan sehingga orang terkena kerepotan. Makanya ada kan masakan itu bikin bau tetangga sehingga tidak tenang. Dan tentu saja kalau dikatakan masakan, artinya jangan sampai membuat tetangga terganggu. Bisa masakan di dapur, bisa juga berbuat sesuatu atau membakar sampah sehingga orang terganggu perasaannya, sehingga orang
baunya terganggu, atau mungkin juga proses pengecatan, bisa mengecat mobil, bisa mengecat rumah dengan cat yang bau, atau bisa juga memperbaiki kendaraan sehingga mengganggu suara rih. Illa anta'rib lahu minha, kecuali kalau memberikan imbalan, memberikan hadiah kepada mereka. Jadi maka beri mereka itu. Dan wa inis taroita fakiha, apabila kamu membeli buah-buahan, fahdilahu, berilah apa yang kita miliki, berikan. Fa'ilam tafa'al, kalau kita tidak mampu melakukannya, maka fa'adkhilha sirron atau sarron, berikan kegembiraan kepada mereka. Wala yakhruju biha waladuk liyaqidha biha waladu. Dan janganlah sampai anakmu membawa buah-buahan tapi kamu tidak memberi, sehingga diketahui oleh masing-masing anak atau incu, ya, cucu, buah-buahan, padahal kita tidak memberi. Itu kan menimbulkan terganggu, apalagi kalau anaknya merasa tersinggung. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dan Al-Baihaqi. Menurut Az-Zarqani, dalam sanad ini terdapat rawi yang diragukan kesahihannya. Tapi banyak riwayat yang lain yang mendukungnya. Jadi jika memperhatikan isinya, hadis ini merupakan kumpulan dari berbagai hadis yang diriwayatkan melalui beberapa riwayat. Maka berdasar hadis ini bisa dipahami sebagai hasan li ghairihi. Kalau ada rawi yang diragukan statusnya, tapi karena banyak pendukungnya, sehingga statusnya jadi hasan li ghairihi. Jadi hadis hasan karena banyak penguat atau karena banyak saksi yang menguatkan hadis ini. Dan berdasar hadis ini, cara memuliakan tetangga, yang pertama itu adalah menjaga ketenangan, sehingga tidak menyinggung perasaan. Makanya di situ man aglaqo babahu, nutup pintu saja, jangan sampai menyinggung perasaan. Karena di depan, menutup pintu di depannya, sehingga si tetangga itu merasa tersinggung. Kemudian yang kedua, memberikan ketenangan dan keamanan. Karena ditandaskan laisa bimu'minin. Dalam hadis itu dikatakan man lam ya'man jarahu bawa ikohu. Orang yang tidak memberikan ketentraman, ketenangan pada tetangga. Yang ketiga, menolong tetangga. Karena di dalam hadis itu dikatakan idas ta'anahu. Apabila dia minta, idas ta'anaka, ya. Idas ta'anaka a'antahu. Apabila minta pertolongan kepadamu, maka tolonglah. Kemudian yang keempat, memberikan pinjaman atau utang bagi yang terdesak menghutang. Bagusnya jangan dulu pinjam ke yang pihak lain, diusahakan dari sesama tetangga apabila terdesak hutang. Bisa juga di sini meminjam sesuatu barang yang kita miliki. Apakah itu dalam perbaikan rumah tangga, taraje, apakah itu gantar,
dibutuhkan oleh mereka, kita berikan pinjaman. Yang kelima, memberikan sesuatu yang sangat dibutuhkan tetangga. Karena di situ dikatakan apabila minta bantuan. Kemudian yang keenam, melayat dan takziah kepada tetangga yang sakit. Karena faida marido atau waida marido uddahu. Apabila dia sakit, tengok, berikan bantuan. Kemudian kalau mereka merasa gembira, berikan tahniah. Ini asobatu khairun, apabila mendapatkan kebahagiaan, maka hana tahu, berikan tahniah, ucapan ikut bahagia. Jangan merasa diri, merasa sedih orang bahagia, merasa senang orang menderita. Tapi justru kalau mereka tetangga bahagia, kita ikut bahagia. Kalau mereka tetangga sedih, ikut sedih. Kedelapan, apabila terkena musibat atau sesuatu yang kurang menyenangkan, anzaitahu, berikan takziah, menghibur yang terkena musibat. Jangan sampai musibatnya terpuruk. Kemudian ditandaskan berikutnya adalah wa idza mata ittaba'ta janazah. Jadi ngurus jenazahnya. Dan ke-10, mengubarkan sampai mengubar ke-10, bila membangun rumah jangan terlalu tinggi hingga mengganggu udara atau mengganggu air saluran atau mengganggu angin, mengganggu sinar matahari. Kalau begitu harus ada izin. Ke-11, jangan mengganggu ciuman tetangga dengan bau masakan atau bau apapun, kecuali kita memberikan imbalan, memberikan kompensasi akibat bau makanan, ya diberikan makanan. Apabila terganggu oleh yang lain-lain, maka harus kita jelaskan. Dan 12, bila membeli oleh-oleh, bagilah. Pulang dari mana, kita bawa sesuatu, beri. Dan 13, jika tidak mampu memberikan sesuatu, berikan kebahagiaan pada tetangga. Ya, minimal si tetangga merasakan kebahagiaan juga, merasakan nikmat apa yang dibawa kenikmatan oleh kita. Kemudian kalimat berikutnya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Saya akan bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.